Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldalita dengan NIM A41124010 dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dari Universitas Tadulako, dan dosen pengampu yaitu Ibu BC Nirmala SPD MPD. Jadi alat dan bahan yang digunakan yaitu, pertama kita masuk alat. Pertama ada pisau, ada gunting, dan ada korek api. Selanjutnya bahan yaitu ada lem, tembak, ada kertas warna-warni, ada spidol, ada stik, ada tutup botol, ada gelas plastik, ada kertas kado, ada spidol warna, ada botol, ada bola, ada kardus, dan yang terakhir yaitu solasi. Baik, pertama-tama kita mensolasikan dos agar bisa berdiri tegak dan bisa tertutup. Baik, selanjutnya kita akan menutupi atasan dos dengan menggunakan kertas kado. Baik, selanjutnya kita akan memotong botol. Lanjut, dari tutup botol tadi kita akan menuliskan angka 1 sampai 6. Baik, selanjutnya kita akan menempelkan potongan botol ke dinding dos. Setelah menempelkan potongan botol ke dos, selanjutnya kita akan membelah dua gelas plastik yang berwarna putih. Jika sudah, tempelkan gelas tersebut ke dinding dos dan jangan lupa beri warna pada atasan gelas tersebut. Lanjut, kita menempelkan kertas berwarna yang sudah digunting pada stik. Baik, selanjutnya kita akan membelah botol lagi. Membelah botol pada bekas botol sebelumnya. Baik, selanjutnya kita akan menempelkan potongan botol tersebut pada pinggiran dos.
Jika sudah, kita akan mewarnai kertas putih dengan spidol yang berwarna. Lanjut, kita akan menempelkan kertas berwarna tersebut di atas potongan botol. Lanjut, kita akan menggunting dos yang bertujuan untuk membuat atap-atap pada dos tersebut. Atap tersebut ditutupi dengan kertas kado. Selanjutnya, atap-atap tersebut ditempelkan ke atas dos. Dan yang terakhir yaitu kita membuat pagar-pagar tersebut yang terbuat dari stiker. Dan inilah hasilnya. Baik dimensi yang distimulasi melalui media tersebut. 1. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tercermin dalam cara kita menggunakan rumah pintar dengan bijak, bertanggung jawab, dan tetap berpegang pada nilai-nilai moral dan agama. Permainan ini harus dimanfaatkan untuk hal positif seperti edukasi dan pengembangan diri, bukan untuk hal negatif seperti edukasi dan merusak akhlak. Dengan iman dan takwa, seseorang akan menjaga etika dalam bermain, mensyukuri nikmat ilmu serta memanfaatkan rumah pintar sebagai sarana kebaikan dan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kewargaan. Menggunakan dan mengembangkan permainan tersebut dengan sikap bertanggung jawab sebagai warga digital. Ini mencakup menghargai hak cipta, tidak menyalahgunakan rumah pintar, serta menjaga etika saat bermain atau berinteraksi. Pemain diajarkan menjadi warga negara yang cerdas, peduli lingkungan, dan bijak dalam memanfaatkan rumah pintar untuk kebaikan bersama. Yang ketiga, penalaran kritis melibatkan kemampuan menganalisis manfaat dari risiko permainan tersebut. Pemain ini dituntut untuk berpikir logis dan memahami cara kerja rumah pintar, mengevaluasi dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari, serta menilai apakah permainan tersebut mendidik, relevan, dan etis. Dengan penalaran kritis, pemain tidak hanya bermain secara pasif, tetapi aktif berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan yang bijak selama bermain. Yang keempat, kreativitas terlihat dari kemampuan pemain dalam merancang, mengatur, dan memecahkan tantangan dengan cara-cara inovatif. Permainan ini mendorong imajinasi untuk menciptakan solusi cerdas, mengatur perangkat rumah virtual secara efisien, dan mengembangkan ide-ide baru yang bermanfaat. Melalui permainan ini, kreativitas diasah untuk menghadap situasi nyata di dunia digital dan teknologi. 5. Kolaborasi melibatkan kerjasama antar pemain untuk menyelesaikan tugas, merancang sistem, atau memecahkan masalah bersama. Melalui komunikasi dan pembagian peran, pemain belajar menghargai pendapat orang lain, membangun solusi bersama, dan mencapai tujuan secara tim. Permainan ini mengajarkan pentingnya kerja tim dalam menghadapi tantangan teknologi secara efektif. Yang keenam, kemandirian. Terlihat dari kemampuan pemain mengambil keputusan sendiri, menyusun strategi, dan menyelesaikan tantangan tanpa bergantung pada orang lain. Permainan ini melatih tanggung jawab, inisiatif, dan kepercayaan diri dalam mengelola teknologi serta menghadapi situasi secara mandiri. Ketujuh, kesehatan. Mencakup kesadaran untuk bermain secara seimbang agar tidak mengganggu kesehatan fisik maupun mental. Pemain perlu mengatur waktu bermain, menjaga postur tubuh, serta menghindari kecanduan. Permainan ini juga bisa mengajarkan pentingnya hidup sehat melalui fitur-fitur yang meniru pengelolaan rumah yang ramah kesehatan. Yang kedelapan, komunikasi. Anak-anak memiliki kemampuan untuk refleksi antar pribadi untuk memainkan permainan tersebut, dan anak-anak bisa menyampaikan permainan melalui lisan maupun tulisan. Baik, itulah dimensi yang distimulasi melalui media tersebut. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.